Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sejak tanggal 27 November sampai tanggal 13 Desember lalu kawan-kawan, FIDE memulai babak penyisihan turnamen online World Cadets and Youth Rapid Chess Championship 2020. Turnamen ini adalah turnamen pecatur-pecatur muda yang terdiri dari 5 kelompok usia, yaitu U10, U12, U14, U16 dan U18. Terdiri dari 2 kategori, yaitu untuk Open atau Putra dan Putri. Sedangkan untuk babak final kawan-kawan sudah dimulai tanggal 19 kemarin lusa sampai tanggal 23 Desember ini. Dari 2 pecatur Indonesia yang lolos ke babak pertama final, cuma Laisa Latifah yang bermain di U14 yang berhasil melaju ke babak perempat final, sementara WFM Samantha Editzo yang bermain di U12 secara tragis tersisih. Pada babak perempat final kawan-kawan, Laisa Latifah mengalahkan WFM asal India, Varsini Sahiti, walaupun keduanya mempunyai perbedaan elo rating yang cukup menonjol sekitar 200 poinan. Tapi Laisa Latifah mampu mengalahkan WFM asal India ini. Dan tadi malam kawan-kawan, Laisa Latifah kembali lolos ke semifinal setelah mengalahkan pecatur muda asal Filipina, April Joy Calros. Partai yang kita ulas ini kawan-kawan adalah game dari Laisa Latifah saat mengalahkan WFN asal India. Seperti apakah permainan adik dari International Master Umis Fisabilillah ini? Kita langsung saja kawan-kawan lihat permainannya. Di sini Laisa Latifah memegang hitam, lawannya Varsini Sahiti memegang putih. Mengawali permainan dengan pion E4. Laisa membalasnya dengan pion C6, bermain dengan Kharukan Defense. Kuda F3, pion D5, dan kuda C3. Putih bermain dengan Two Knights Attack atau variasi serangan 2 kuda. Menurut database yang ada di internet kawan-kawan, sebetulnya probabilitas kemenangan bagi putih cukup besar dalam menghadapi Kharukan Defense, yaitu sebesar 37,4%. Sedangkan bagi hitam, dia mempunyai probabilitas kemenangan 2,9%. Kemungkinan draw atau remis sebesar 36,7% jika Kharukan dimainkan dengan variasi Two Knights Attack. Kita lanjut ke permainan kawan-kawan. Laisa melanjutkan dengan pion E4 dipukul balik dengan kuda, dan kuda F6 lanjut Laisa. Kuda pukul kuda skak dipukul balik dengan pion E, dan pion D4 lanjut Varsini, membuka diagonal petak gelap bagi gajahnya. Gajah hitam D6 mempersiapkan untuk segera rokade, begitu juga dengan Varsini melangkahkan gajahnya ke D3, dan di langkah berikutnya ini kawan-kawan kedua pemain rokade pendek. Laisa melanjutkan dengan gajah ke G4, langsung memberikan tekanan pada kuda F3. Pion H3 mengancam gajah, gajah mundur ke H5, dan gajah putih ke E4 membackup kudanya di F3 ini, sekaligus mengosongkan ruang bagi menterinya di langkah berikutnya. Menteri hitam ke C7, menteri putih ke D3, gajah hitam ke G6 menantang pertukaran gajah petak terang. Tantangan diterima, gajah pukul gajah, pion F pukul gajah. Lihat kawan-kawan, posisi atau struktur pion hitam ini cukup solid untuk melindungi rajanya. Apakah sanggup putih membongkar struktur pion seperti ini? Kita lihat saja kawan-kawan langkah berikutnya oleh Varsini memainkan pion C4 untuk mendapatkan penguasaan petak pusat dengan 2 pionnya ini. Menteri hitam ke F7, gajah putih ke D2, kuda ke D7, dan pion C5 lanjut Varsini mengancam gajah sekaligus mengontrol petak B6 untuk menghadang pergerakan yang mungkin akan lompat ke petak B6 ini. Gajah mundur ke C7 dan pion B4. Varsini melanjutkan permainannya di sayap menteri. Laisa melanjutkan langkahnya dengan menggeser beteng A ke D8. Menteri putih ke C3 menghindari satu lajur dengan beteng hitam, dan pion G5 lanjut Laisa. Terlihat di langkah ke-17 ini kawan-kawan, Laisa sudah memulai inisiatifnya untuk bermain di sayap raja.
Kemungkinan para pionnya ini akan didorong di langkah-langkah berikutnya untuk membongkar struktur pertahanan pion putih di sayap raja ini. Di sini Varsini membalasnya dengan pion A4. Varsini mencoba membongkar pertahanan hitam lewat sayap menteri. Kita lihat saja kawan-kawan siapakah yang lebih cepat. Apakah lebih cepat membongkar pertahanan lewat sayap menteri atau lewat sayap raja? Permainan dilanjutkan dengan pion H5 oleh Laisa. Pion B5 balas Varsini, pion G4, pion pukul pion dipukul balik oleh pion. Sekarang di langkah ke-20 inilah kawan-kawan, Laisa mulai unggul. Apalagi setelah langkah berikutnya ini lawannya membuat langkah yang kurang akurat dengan memainkan kuda ke E1. Patut dipertimbangkan oleh putih kawan-kawan melangkahkan kudanya ke H4. Setelah mungkin hitam memainkan pion F5 membuka ruang bagi menteri untuk mengancam kuda, putih bisa melanjutkan langkahnya dengan menteri ke C2, menteri hitam ke F6, dan putih bisa melanjutkan dengan pion G3 untuk melindungi kudanya. Bila hitam melanjutkan dengan pion maju ke peta G5, kuda bisa lompat ke peta G2. Tapi sayangnya di posisi seperti ini, putih melangkahkan kudanya ke peta E1. Laisa pun melanjutkan langkahnya dengan mendorong pion F5, membuka ruang bagi menteri ataupun kuda menduduki peta F6. Dan lagi-lagi kawan-kawan, Varsini membuat langkah yang kurang akurat, atau bisa dibilang langkah yang cukup lemah memainkan pion F4. Langkah yang dipilih oleh Varsini ini mungkin berniat untuk memprovokasi hitam memukul pion dengan end pasen, sehingga kuda ataupun beteng putih ini bisa keluar untuk lebih aktif lagi dalam permainan. Tapi sayangnya kawan-kawan, Latifah tidak terprovokasi atas langkah pion F4 ini. Dia memberikan langkah terbaik dengan kuda ke F6. Gajah putih ke E3. Kuda hitam kembali lompat ke E4 mengancam menteri, menteri ke B2, dan kuda ke G3. Jika kita menganalisanya dengan menggunakan engine kawan-kawan, langkah kuda ke G3 ini bukanlah langkah yang cukup bagus, atau Stockfish tidak akan menyarankan langkah ini. Stockfish akan menyarankan hitam memainkan menterinya ke H5. Di langkah berikutnya, hitam bisa mendorong pionnya maju ke G3, ataupun bisa memainkan beteng ke F6 kemudian menggeser kembali ke peta H6. Akan tetapi di langkah ke-24-nya ini, Laisa Latifah memilih variasi kuda ke G3 langsung menyerang beteng. Dengan variasi ini kawan-kawan, menteri hitam sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk ke peta H5, karena langkah ini dicegah oleh Varsini memainkan menterinya ke A2 menantang untuk bertukar menteri. Tapi terlebih dahulu kawan, Laisa memukul beteng di F1. Menteri putih pukul menteri hitam skak, dipukul balik dengan raja. Raja putih pukul kuda, pion G5, pion pukul pion, dan pion F4. Lanjut Laisa mengancam gajah, gajah mundur ke G1. Raja hitam ke G6, kuda putih ke C2, pion F3, pion pukul pion, dan beteng pukul pion skak, raja ke G2, beteng ke G3 skak, raja ke F1, beteng ke F8 skak, raja ke E2, beteng ke G2 skak, raja ke D3, kembali beteng ke F3 skak, ditutup dengan kuda. Kita sudah memasuki langkah ke-36 kawan-kawan, sudah nampak jelas sampai langkah ke-36 ini Laisa Latifah sudah mendominasi permainan. Bisa dipastikan di langkah ke-36 ini kemenangan sudah terlihat oleh Latifah. Permainan dilanjutkan oleh Laisa menggeser betengnya ke G3, memberikan tekanan pada gajah di G1 ini. Pion B pukul pion C6, lanjut Varsini dipukul balik oleh pion hitam. Beteng digeser ke B1, tidak mungkin lagi kawan-kawan putih menyelamatkan gajahnya ini. Jadi dia memanfaatkan temponya untuk bermain dengan bidak yang lain. Beteng hitam pukul gajah, beteng putih ke B7 mengancam gajah hitam.
gajah pun maju ke F4, memberikan ancaman atau tekanan pada kuda di E3 ini. Bila di sini beteng bergeser ke E7, simpel saja kawan-kawan, beteng hitam akan digeser ke E1 menambah tekanan pada kuda E3 ini. Tapi di posisi ini kawan-kawan, putih memainkan rajanya ke E4 menghindari pin-pinan dari beteng. Gajah pukul kuda, beteng putih digeser ke C7 mengincar pion. Beteng hitam ke D1, beteng pukul pion skak, raja pukul pion. Walau sudah kalah materi kawan-kawan sampai langkah ke-42 ini, Varsini masih belum mau menyerah. Dia melanjutkan langkahnya dengan pion D5. Laisa melanjutkan dengan gajah F4, beteng ke G6 skak, raja pukul beteng, raja putih pukul gajah, dan beteng digeser ke C3. Varsini masih saja belum mau menyerahkan kan, melanjutkan langkahnya dengan raja pukul pion. Simpel kawan-kawan, langkah pamungkas dari Laisa adalah beteng ke D4, skak mat. Laisa Latifah memberikan skak mat bagi Varsini di langkah ke-46. Sebuah permainan yang luar biasa dari Laisa Latifah kawan-kawan. Pemain dengan pembukaan karokan, Laisa Latifah mampu memberikan langkah-langkah yang cukup akurat. Keakuratan langkah-langkah Laisa Latifah di permainan ini kawan-kawan, jika kita menganalisanya dengan Stockfish memberikan angka 92% atas keakuratan langkah Laisa Latifah ini. Sebuah angka keakuratan yang cukup tinggi kawan-kawan. Semoga permainan dari Laisa Latifah tadi bisa menghibur dan memberikan inspirasi. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.